Pemirsa Intens Investigasi. Pertemuan Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti beberapa waktu lalu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di tengah kisru donasi menuai sorotan warganet. Pasalnya Denny Sumargo dan Novi diterima dengan baik oleh pihak Kementerian Sosial dan Menteri Sosial pun menanggapi terkait kisru donasi Agus yang kini menuai kontroversi berkepanjangan itu. Mengingat Menteri Sosial ingin bertemu Agus secara langsung. Lalu, seperti apa Denny Sumargo yang mengungkap alasan mengapa Menteri Sosial ingin bertemu dengan Agus? Seperti apa pula penilaian Denny Sumargo atas sikap Menteri Sosial atas kasus donasi Agus tersebut. Lantas, bagaimanakah Farhad Abbas menanggapi soal pertemuan Denny Sumargo dan juga Novi dengan Menteri Sosial? Lalu apa respon dan juga penilaian Farhad Abbas dengan aksi Denny Sumargo yang sempat menawarkan uang kepada Agus Salim sebesar 300 juta rupiah, namun ditolak oleh Agus. Di sisi lain, kemarin pihak Kemensos terlihat bertemu Agus secara langsung dan mengundang Agus untuk datang ke Kemensos menjalani klarifikasi terkait kisru donasi. Benarkah saat ditemui kemarin, kondisi kesehatan Agus pun sedang tidak baik-baik saja? Dan bagaimana pula penilaian Emma Waroka terhadap pihak Kemensos yang sudah mengundang Agus secara langsung untuk klarifikasi terkait kisru donasi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kedatangan Denny Sumargo ke kantor Kemensos kemarin yang disambut oleh Menteri Sosial secara langsung. Denny Sumargo pun mengungkapkan bahwa langkah awal tersebut terpikirkan setelah terjadinya deadlock di pertemuan perdamaian kedua, di mana saat itu Novi pun memilih untuk walk out. Hingga kemudian Novi pun meminta tolong kepada Denny Sumargo, di mana akhirnya keduanya pun berinisiasi untuk bertemu dengan Menteri Sosial dan bersurat secara langsung. Selain itu, saat kemarin ditemui awak media, Denny Sumargo pun juga mengungkapkan alasan Menteri Sosial yang ingin bertemu dengan Agus. Lantaran, menurut Menteri Sosial, kasus ini pun harus diselesaikan dengan mengatasnamakan kemanusiaan terlebih dahulu, karena biar bagaimanapun Agus butuh pengobatan. Bahkan jika perlu, Menteri Sosial mempunyai niatan untuk datang langsung ke rumah Agus untuk bertemu, agar masalah yang melibatkan banyak pihak ini pun cepat selesai. Melihat pernyataan Menteri Sosial, Denny Sumargo pun menilai jika sikap Menteri Sosial sangatlah luar biasa, lantaran ia pun mau turun tangan untuk persoalan sepele seperti ini. Jadi kemarin itu setelah deadlock mediasi kedua, akhirnya Novi menelpon saya mencari solusi yang terbaik. Kemudian saya bilang coba nanti saya bantu. Kita coba lihat potensi yang bisa kita cari untuk menyelesaikan kasus masalah donasi ini. Akhirnya saya ingat Kemensos pernah mengajak saya untuk ketemu beberapa minggu lalu dan saya mengirimkan surat lampiran untuk meminta waktu dari segenap jajaran Kemensos, dari Pak Dirjen, Bu Sekjen sampai ke Pak Menteri untuk supaya mendapat kebijakan atau pemikiran dari mereka, karena yayasan itu kan dibawa Kemensos ya. Kira-kira apa yang terbaik solusi dari permasalahan kasus donasi ini supaya tidak ada yang dirugikan. Itu kan poinnya. Jadi akhirnya kita merapat ke sana karena kita diberikan waktu. Terima kasih banyak. Akhirnya setelah ngobrol lama, mereka akhirnya memberikan statement bahwa mereka akan coba untuk menghubungi pihak Agus. Makanya beliau mau tuh sampai membuka omongan bahwa kalau perlu aku yang ke tempat Agus. Jadi Gus Menteri ini luar biasa banget yang menurut aku bisa ngebawa dirinya dan melihat persoalan yang sebenarnya sepele ini, tapi dia melihat bahwa dia perlu turun tangan.
Jadi karena itu saya apresiasi sekali sikap itu. Saya katakan bahwa Pak Menteri dalam hal ini salah menerima. Tadi direkturnya udah komunikasi, tapi melalui staf saya. Dia tidak mau saya salah tanggapan. Katanya itu di luar daripada yang diundang itu adalah Denny Sumargo. Tapi nggak tahu kok bisa ada Novi, ada Gary. Gitu. Dan saya rasa tidak diberi pemahaman. Makanya hebat banget. Orang yang kita laporkan ke polisi, orang yang kita komplain, tiba-tiba diterima menteri. Kemudian Pak Menteri mau menerima seolah-olah mereka nggak tahu apa-apa. Pak, ini mereka pemainnya Pak Menteri. Mereka pemainnya yang main-mainin Agus. Nah, kemudian Denny Sumargo yang awalnya cool-cool aja, sekarang udah makin galak. Selain itu, Denny Sumargo juga mengungkap, jika nanti donatur menggugat terkait uang donasi, maka koridor hukum itu pun mau tidak mau harus diterimanya termasuk Kemensos. Mengingat uang adalah hak donatur sendiri dan jika donatur kecewa jika uang tersebut tidak digunakan sesuai dengan akadnya untuk pengobatan. Denny Sumargo pun menilai hal tersebut adalah wajar. Di sisi lain, Farah Tabas juga mengapresiasi langkah Kemensos yang sudah mengirimkan utusannya kepada Agus untuk mau bertemu dan mengundang Agus. Tapi di lain sisi, Farah Tabas pun masih yakin bahwa uang donasi tersebut adalah milik Agus. Bahkan, jika Kemensos mengambil uang itu, dirinya secara tegas akan melaporkan Kemensos. Tapi kita lihat nih apakah Agusnya berkenan atau tidak. Karena menurut Gus Menteri apabila donatur menggugat, maka ya koridor hukum itu mau tidak mau harus diterima semua pihak termasuk Kemensos. Bahwa ini uang tetap ada hak daripada donatur. Dan ketika donatur kecewa apabila uang itu tidak digunakan sesuai dengan akadnya, yaitu pengobatan, wajar. Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur, itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Denny Sumargo juga menegaskan terkait polling donasi Agus yang akan dibawa kemana. Memang sudah berjalan somasi secara perdatanya karena para donatur akan menyuarakan hak suara mereka melalui polling tersebut. Dan jika gugatan perdata sudah masuk, polling tersebut akan menjadi acuan untuk menguji kepemilikan uang donasi 1,3 miliar itu. Hal ini pun dinilai oleh Denny Sumargo adalah wajar karena itu semua adalah bentuk kekecewaan dari para donatur dengan sikap Agus yang sempat menggunakan uang itu tapi tidak sesuai dengan akad awalnya. Bahkan kalau bisa donatur menggugat itu mungkin saya terjadi. Dan ternyata gugatan itu sudah masuk per kemarin oleh kuasa hukum donatur yang dipimpin lah oleh Pablo Benua. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya juga ikut digugat. Jadi yang digugat ini banyak. Tapi gue digugat perdata, bukan pidana. Jadi gue digugat, yayasan digugat, Agus digugat, nggak tahu siapa lagi digugat. Karena semua orang yang menginisiasi dan penyelenggara daripada donasi ini akan digugat untuk dibawa uang itu diuji di pengadilan. Dilihat akhirnya dari polling yang sudah dibuat oleh donatur. Ada kan polling itu. Makanya buat yang belum isi polling, cek di YouTube saya, ada di link deskripsi. Kalian bisa lihat suaraku itu, kalian bisa masukkan buat donatur ya. Karena uang kalian itu ditentukan di situ. Ada yang buat Agus, ada yang buat dikasih orang lain yang lebih membutuhkan, dan ada yang buat dikembalikan kepada donatur. Karena kan uang itu kuasanya ada di donatur. Selain polling, Denny Sumargo juga mengaku jika ia sempat menghubungi keluarga Agus dan menawarkan dana sebesar 300 juta rupiah untuk Agus. Namun, Denny Sumargo justru tidak menyangka niatan baiknya itu akan ditolak oleh Agus. Padahal, Denny Sumargo menawarkan niat baiknya itu lantaran kasihan kepada Agus dan takut jika nantinya Agus justru tidak mendapatkan uang sedikit pun dari kisru donasi ini.
Dengan uang pribadinya tersebut, Denny Sumargo juga menyertakan syarat harus mencabut laporan kepada Novi. Akan tetapi, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus langsung merespon secara terang-terangan ingin melaporkan Denny Sumargo kembali lantaran sikapnya yang dinilai oleh Farhad Abbas terkesan ingin menyuap Agus. Menariknya, Bak Gayung bersambut. Denny Sumargo juga merespon pernyataan Farhad Abbas dan mengungkap rasa penyesalannya sekaligus menyatakan jika ia tidak ingin menolong pihak Agus lagi. Dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Cabut laporan Ini itu. Novi nih kalau udah bilang gak usah bilang siapa-siapa. Jadi aku sempet ngomong ke Novi, ke Pablo, bro kalian kan ada dalam pusaran ini, boleh nggak gue izin ngubungin mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan lagi deh. Soalnya kan kalau gugatan lu udah masuk, kasihan dong dia nggak dapat kesempatan. Dia butuh uang buat pengobatan cepet. Ya udah bro, soalnya ini udah terlalu panjang. Karena uangnya kan ketahan nih posisinya. Pengobatannya dulu, cuman katanya Agus mau di Singapura. Tapi gue ngerti kok poinnya Agus. Dia tuh matanya dia nggak mau hilang cahayanya. Sampai di titik itu gue ngerti. Itu bener. Kalau bisa ada tindakan supaya mencegah jangan sampai akhirnya tertutup semua, itu harus dilakukan. Gue setuju kok di situ. Gue bilang nggak usah kasih tahu Bang Farhad. Soalnya kalau ada dikasih tahu Bang Farhad ribet lagi. Bener kan ribet lagi kan? Saya dihubungi oleh Agus, Elmi dan Wawa bahwa mereka dihubungi oleh Denny Sumargo. Saya bilang mana rekaman pembicaraannya. Memang itu harusnya dirahasiakan, tapi anehnya justru dibocorkan oleh Novi dengan melakukan komunikasi video dengan Korle. Jadi apa yang disampaikan Denny Sumargo mengenai Agus, lu terima aja 200 juta atau tambah 100, 300 dan lain sebagainya, tapi jangan beritahu pengacara. Ini sifatnya rahasia. Dari awal aja mereka ini begini gayanya. Selalu menghubungi klien kita langsung, tidak boleh ada pengacara dan dirahasiakan. Tapi di luar itu Novi ngejek-ngejek gitu. Mereka mau terima guys, 300 juta mereka bilang nggak cukup gini. Itu jelas-jelas Novi itu menggiring. Novi, kamu itu kan ketua yayasan. Kamu ini sebenci apa sih sama Agus dan keluarganya? Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan. Sama aja ini dengan menyuap. Menyesal kok melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Pihak Kemensos kemarin terlihat menyambangi rumah Agus untuk bertemu dan mengundang Agus secara langsung untuk datang ke Kemensos menjalani klarifikasi terkait kisru donasi 1,3 miliar itu. Benarkah saat ditemui kemarin, kondisi kesehatan Agus pun tidak baik-baik saja? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Setelah
Denny Sumargo membongkar alasan Kemensos yang ingin bertemu langsung dengan Agus pada Minggu 1 Desember 2024 kemarin. Pihak Kemensos pun tampak menyambangi rumah Agus untuk bertemu dengan Agus secara langsung dan mengundang Agus untuk menghadiri mediasi yang rencananya akan digelar pada hari Rabu pada tanggal 4 Desember mendatang. Di tengah kehadiran pihak Kemensos yang juga tampak membawa beberapa barang seperti buah-buahan untuk Agus. Namun, kondisi kesehatan Agus sendiri justru sedang tidak baik-baik saja lantaran tangan hingga kakinya terasa sakit dan Agus pun hanya bisa rebahan saja di tempat tidur. Lantas, saat ditanya terkait undangan untuk Agus, pihak Kemensos justru tidak banyak bicara karena dirinya mengaku hanya utusan dari Kemensos saja untuk memberikan undangan kepada Agus. Waalaikumsalam. Bu, agendanya apa, Bu? Mari Bu, maaf ya keadaannya kayak gini Bu. Udah, Bapak tidur aja. Jadi kami sekalian menengok keadaan Pak Agus, sekaligus kami menyampaikan ini surat undangan ya Bu. Baik. Nah, surat undangan supaya hadir untuk acara apa Bu? Besok hari Rabu ya. Baik, siap. Tangannya yang lagi terasa, tangannya ini udah dari semalam. Makanya nggak bisa Kalau bangun. kakinya ini Bu? Iya, kakinya ini. Itu kulit, padahal lukanya kayak udah kering. Kami di sini hanya menyampaikan undangan saja sih kapasitas kami. Ini undangan agendanya untuk apa nih, Bu? Untuk klarifikasi lebih lanjut. Udah biarin aja Mas. Tolong serahkan, nggak apa-apa, Bu. Simbolis. Simbolis. Enggak, no. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Wawa sebagai keluarga dari Agus juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kedatangan perwakilan dari Kementerian Sosial untuk mengundang mereka dalam agenda klarifikasi. Bahkan dengan perhatian yang luar biasa dari Kemensos yang membawakan Agus buah hingga barang lainnya saat mengantar undangan, Wawa pun lagi-lagi bersyukur. Lantaran hal itu pun diyakini sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perhatiannya kepada Agus. Dan terkait masalah undangan Agus ke Kemensos untuk klarifikasi lebih lanjut terkait kisru donasi, Wawa pun mengaku siap datang bersama Agus dan juga Farhad Abbas pada Rabu pekan ini. Alhamdulillah bersyukur sampai perwakilan dari Kemensos datang ke gubuk saya. Bersyukur aja lah. Ya mungkin itulah balasan dari Allah untuk perhatiannya sama Agus. Ya insya Allah kita siap. Berarti didampingi juga sama Bang Farhad Abbas? Pasti dong. Undangan. Lantas, seperti apa juga Emma Waroka yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos dengan mengundang Agus untuk klarifikasi terkait kisru donasi adalah sebuah langkah yang bagus. Karena tidak dipungkiri bahwa Agus sendiri adalah awal dari semua kisru ini terjadi. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, bagi Emma Waroka, Kemensos yang mengundang Agus untuk klarifikasi terkait kisru donasi ini justru menjadi langkah yang bagus dari Kemensos. Karena tidak bisa dipungkiri jika Agus adalah awal dari semua kisru ini terjadi. Hingga nantinya Kemensos setelah mengundang Agus bisa menjadikan kasus yang awalnya remeh kemudian membesar seperti ini untuk dijadikan pembelajaran bagi Kemensos untuk bebenah. Tak hanya itu, Emma Waroka pun juga berharap kepada Kemensos untuk bisa mendengarkan aspirasi dari para donatur dan juga memberikan pengarahan kepada Agus tentang hal yang seharusnya dilakukan saat mendapatkan uang donasi agar masyarakat tidak kapok untuk kembali menolong orang yang membutuhkan. Ya memang harus sih, karena kan Agus ini memang merupakan bagian besar ya dari kejadian ini gitu. Justru kan pemicunya dia dong. Dia juga menyadari ya, semua sekeluarga itu menyadari bahwa hal itu tidak benar. Kemensos pun bisa
mensosialisasikan nih kamu sebenarnya nggak boleh kayak begini. Misalnya nih aku berharap banget sih Kemensos bisa mengakomodir aspirasinya donatur. Aku pengen banget karena jangan sampai nih orang yang masyarakat kita yang mau menolong orang berjiwa sosial ini jadi kapok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.